bicara di setiap lembaga-lembaga kepemerintahan, ya. Kalau tentang Israel saya percaya Netanyahu akan terus berjuang melepaskan sandera dan menyelesaikan peperangan ini, ya. Saya percaya karena dia sudah berkata sendiri di UN kan, di PBB, di sidang PBB, ya. Dan saya percaya dan ini akan terselesaikan karena Yahya Sinwar sendiri sudah terdesak, ya. Yahya Sinwar sendiri sudah terdesak dan militer-militernya pun sudah terdesak karena makanya kemarin saya bilang sama Pak Paul, apakah ini nanti peperangan ini akan berakhir di musim dingin? Ini saya sudah duka karena persenjataan mereka kayak Turki juga udah nggak mempercayai mereka untuk modal, ya. Tawanan Hamas yang sekarang dia conference di Jepang, siapa namanya itu, ya, dia katakan bagaimana dia ditawan Hamas, dipukuli, tidak ada medikamen, dia disembunyikan di terowong, tidak bisa bertemu siapa-siapa. Itu sangat mengerikan. Mengerikan. Ini Indonesia, saya tidak mengerti. Seandainya salah satu keluarga mereka, ya, di dalam tawanan itu, bagaimana misalnya Pak Jokowi anaknya dalam tawanan Hamas, atau anaknya siapa, Retno, Bu Retno Nek Lampir yang selalu menggaungkan ini, saya sebut menggaungkan Free Palestina from the river to the sea, Free Palestina from the river to the sea, ya. Dia menggaungkan kekejaman Israel. Seandainya anaknya dibawa tahanan Hamas, beranikah mulutnya mengatakan yang seperti itu? Sinoah ya namanya itu. Dia menceritakan. Biar kita diskusi aja biar rame. Ada Pak 2D itu kelihatannya yang raise hand. Ini Ibu Dora kita nih. Ibu Dora silakan. Ini Pak Paul Dere sudah bisa, kalau mau masuk langsung masuk bisa Pak Paul Dere kan udah jadi kos, ya. Ya Bu Dora silakan. Iya, salam semuanya, salam Pak Toba. Saya dengar tadi penjelasan Pak Toba, ya. Ya, pertama saya bahas dulu tentang Israel ini. Ya, benar yang Pak Toba bilang, mereka bahwa IDF telah mengeliminated itu Hezbollah dan Lebanon yang saya baca, ya. Tapi itu terowongan raksasa yang Pak Toba dia bukan ada di sana, tidak benar ada senjata hipersonik yang saya baca, ya, dari news Israel, ya. Itu cuma rudal-rudal dan persembunyian senjata-senjata dan rudal-rudalnya daripada Hamas itu sendiri, tapi hypersonic tidak ada di sana. Itu yang saya tahu, ya. Terus ya saya rasa si Benjamin Netanyahu akan terus berjuang karena dia sudah di depan UN, sidang UN kemarin, dia akan terus berjuang sampai dia bertaruh nyawa untuk kemenangan peperangan ini. Jadi saya rasa Netanyahu tidak akan goyah dan bimbang untuk ngambil keputusan menyelesaikan peperangan dengan Hamas dan melenyapkan pergerakan Hamas ini. Saya rasa, ya, menurut saya, ya, itu menurut feeling karena dia sendiri sudah mengaku, ya, di sana di UN kemarin, ya, pidatonya sendiri. Nah, situasi yang berhubungan dengan Indonesia ini, mengapa Indonesia getol banget dengan Hamas ini, ya, dan menghakimi Israel dengan perkataan-perkataan yang saya tidak bukan membela Israel, tapi mendudukkan fakta dan kebenaran, ya. Di samping sisi lain, ya, setiap negara, setiap bangsa ada kekurangan dan kelebihannya, ya. Tapi kalau saya lihat di Indonesia ini, perjalanan bagaimana radikal Muslim itu terjadi pada saat
pergolakan daripada Soekarno, ya, mulai tahun 1947, pada saat Linggarjati sampai pada terbentuknya Renville, akhirnya pemberontakan yang dilakukan oleh, karena tidak setuju dengan Soekarno, oleh Tan Malaka dan Kartosudiryo, ya, yang dua sayap ini, sayap kanan dan sayap kiri, yang akhirnya Kartosudiryo tidak setuju dengan pendapat dan ideolog daripada Soekarno saat itu, sehingga dia ingin mendirikan negara Islam, yaitu yang disebut NI, ya, negara Islam, ya. Jadi di saat itu Kartosudiryo memanggil pasukan daripada Hezbollah. Nah, dari sejarah ini bisa kita lihat, ya, kenapa di Indonesia semuanya itu, selain daripada saudagar-saudagar Arab yang datang, yang menguasai perdagangan di Indonesia, ya, sementara Belanda sendiri dalam perjalanan historis di Indonesia pada saat terjadinya Linggarjati itu, Belanda meminta supaya saham-saham mereka yang pegang bukan Indonesia, dan ini waktu itu si Soekarno tidak mau menginginkan, ya. Saya sebagai seorang pembisnis, otomatis apa yang saya keluarkan untuk membangun satu perusahaan atau satu pabrik, otomatis saya ingin mengembalikan dana yang saya keluarkan. Nah, itu tidak disanggupi oleh Indonesia, makanya sampai sekarang Belanda tidak mau mengakui kekukuhan kemerdekaan Indonesia itu. Ini yang diputarbalikan oleh para saya rasa enggak layak saya bilang pejuang. Kalau pejuang itu harus berkata yang jujur, fakta original, ya. Ini para provokator lah kita bilang, ya, di Indonesia sana. Sehingga dari perjalanan ini Kartosudiryo ini yang menginginkan negara Indonesia berdiri menjadi negara Islam dan memanggil Hezbollah ini. Mengapa terjadi banyak radikal di Indonesia? Nah, inilah titik balik Indonesia itu akhirnya dibutakan oleh dogma-dogma agama itu. Kekuatan daripada ini sampai sekarang kan berakar dari gerakan daripada grup Kartosudiryo ini di Indonesia. Karena kita tahu kan dua blok Islam juga yang saat ini yang sudah ada di Indonesia, mereka mempunyai beda pendapat tentang peperangan di Israel, kan, bentrok sendiri mereka, ya. Jadi saya rasa, ya, sudahlah, Bu Menlu, si JK atau Pak Prabowo, urus aja deh negara kita yang banyak polemik dan problema di sana. Urus aja, ya, buka open daripada investor, ya, kerjasama baik dengan Cina, Israel atau apa untuk membangun Indonesia sendiri. Kalau tidak, Indonesia akan bangkrut, ya. Indonesia akan bangkrut. Saya kasihan nengok rakyat miskin. Seperti tadi di dokter medsos saya dengar, ya, kayak di Maluku, kalau ada ibu mempunyai penyakit miom, itu, ya, bagi wanita, ya, sudah mempunyai problem yang besar. Bagi saya seorang ibu, ya, harus dibawa ke Jakarta, itu belum tentu bisa ada biaya transportasi dan biaya pengobatannya. Lalu yang ingin punya anak harus membayar bayi tabung ratusan juta. Nah, ini harus negara, apalagi biaya untuk makan, pertanian, ya. Para politik dan pemerintahan di Indonesia itu berpikirlah lebih bijaksana, lebih luas. Jangan mengikuti dogma agama. Saya selalu tekankan, kalaupun Pak Prabowo nantinya tidak bisa mengeluarkan MUI, setidak-tidaknya Pak Prabowo menekan MUI bersuara.
di setiap lembaga-lembaga kepemerintahan, ya. Kalau tentang Israel saya percaya Netanyahu akan terus berjuang melepaskan sandera dan menyelesaikan peperangan ini, ya. Saya percaya karena dia sudah berkata sendiri di UN kan, di PBB, di sidang PBB, ya. Dan saya percaya dan ini akan terselesaikan karena Yahya Sinwar sendiri sudah terdesak, ya. Yahya Sinwar sendiri sudah terdesak dan militer-militernya pun sudah terdesak karena makanya kemarin saya bilang sama Pak Paul, apakah ini nanti peperangan ini akan berakhir di musim dingin? Ini saya sudah duga karena persenjataan mereka kayak Turki juga udah nggak mempercayai mereka untuk modal, ya. Lalu negara Mesir yang Arab lainnya mereka tidak mau ya berkaki dua, ya. Akhirnya mereka takut juga kehilangan dana yang begitu besar. Mereka tidak mau kehilangan sama seperti Afghanistan, Syria, dan negara Islam miskin lainnya. Mereka akhirnya lepas tangan dan Hamas dan Yahya Sinwar akhirnya terpojok kan. Ini saya rasa menurut feeling saya, ya, kalau salah ya nggak apa-apa. Memasukin musim dingin ini, Yahya Sinwar tertangkap atau terbunuh karena sudah terdesak di dalam perlengkapan senjata, makanan, dan situasi para tawanan itu sendiri, gitu, ya. Itu kalau kita menawan seseorang saja, nervusnya kita sudah nggak kuat, ada nangis, sakit, apa, ya. Saya lihat sendiri itu salah satu siapa itu yang dilepaskan, dia melarikan diri dari tawanan Hamas yang sekarang dia conference di Jepang, siapa namanya itu, ya. Dia katakan bagaimana dia ditawan Hamas, dipukuli, tidak ada medikamen, dia disembunyikan di terowong, tidak bisa bertemu siapa-siapa. Itu sangat mengerikan. Mengerikan. Ini Indonesia, saya tidak mengerti. Seandainya salah satu keluarga mereka, ya, di dalam tawanan itu, bagaimana misalnya Pak Jokowi anaknya dalam tawanan Hamas, atau anaknya siapa, Retno, Nek Lampir yang selalu menggaungkan, ini saya sebut menggaungkan Free Palestina from the river to the sea, Free Palestina from the river to the sea, ya. Dia menggaungkan kekejaman Israel. Seandainya anaknya di bawah tahanan Hamas, beranikah mulutnya mengatakan yang seperti itu? Sinoah ya namanya itu. Dia menceritakan. Jadi saya rasa, ya, Indonesia harus tutup cerita untuk menjelek-jelekan peperangan yang ada di Gaza, ya. Jangan lagi propaganda dan provokator. Buatlah bangsa itu lebih berkembang, luas wawasan, lebih maju, lebih berkarya. Jangan kayak kemarin demo, mahasiswa demo, berkarya, berkreatif. Buka lapangan kerja, mau lapangan kerja apapun, pemerintah. Itu saja Pak Paul. Oke, kita lanjut saja ini.